Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kali ini bisa dimudahkan dan berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan atau hambatan. Nah, coba ketua kelasnya pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, setelah kita berdoa, di sini Ibu ingin mengecek kehadiran kalian semua. Apakah semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, kali ini sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan tema yang akan kita pelajari kali ini, yang dimana kita akan mempelajari tentang peristiwa alam yang dimana terdapat pada subtema 8 dan tema kedua yaitu lebih khususnya kepada materi tentang kemarau atau musim kemarau, yang dimana kita akan mempelajari pembelajaran pertama. Nah, sebelum Ibu masuk pada pembelajaran, kalian kan sudah Ibu tanya tentang materi-materi yang akan kita pelajari minggu ini. Sekarang Ibu ingin tanya, kira-kira mendengar kata musim di Indonesia kira-kira ada berapa musim? Ayo, kira-kira ada berapa musim di Indonesia? Ya, di Indonesia terdapat 2 musim. Yang pertama, musim kemarau, dan yang kedua terdapat musim hujan. Nah, tetapi kali ini kita akan mempelajari tentang musim kemarau. Di sini Ibu ingin bertanya lagi, kira-kira mendengar kata musim kemarau, apa yang terjadi pada musim kemarau? Kira-kira apa yang terjadi pada musim kemarau jika terjadi musim kemarau? Ya, pada musim kemarau biasa terjadi kekeringan. Biasa terjadi apa lagi? Selain kekeringan, terjadi apa lagi pada musim kemarau? Ya, pada musim selain kekeringan, terdapat juga curah panas yang terdapat suhu panas yang sangat tinggi ya, sehingga kita biasa terkadang tubuh kita menjadi berkeringat dikarenakan suhu yang panas. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan beberapa gambar. Nah, ini dia, yang dimana ada musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, di antara dua ini merupakan musim yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu cuma terdapat 2 musim. Ya, di Indonesia cuma terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, kan kalian tadi sudah mengetahui yang dimana kalau musim kemarau terjadi kekeringan. Nah, pada musim kemarau nih para petani yang dimana para petani sawahnya itu menjadi kering dikarenakan tidak ada air atau hujan yang membuat lahannya bisa basah, karena jika kita ingin menanam, daerah tersebut harus basah.
kita harus menanam di tanah yang dimana tanah itu harus basah, sehingga tumbuhan yang kita tanam itu bisa mendapatkan oksigen dan juga asupan air agar bisa berkembang. Nah, selain itu terdapat juga apa? Kira-kira melihat gambar ini, kira-kira kalian apa yang terbenak di kepala kalian tentang kemarau? Ya, yang seperti kalian tadi katakan, jika musim kemarau kan terjadi panas. Matahari kan panas, yang dimana jika panas itu tubuh kita menjadi berkeringat dikarenakan suhu yang terlalu panas ya. Jadi kadang kita kalau berkeringat, kita sama seperti halnya jika kita berolahraga. Setelah kita berolahraga, tubuh kita, suhu badan kita itu meningkat agak panas. Jadi tubuh kita itu mengeluarkan keringat sehingga untuk menetralkan tubuh kita, biasa kita menggunakan kipas supaya kita tidak panas. Terkadang kita juga bisa kita mandi supaya kan kalau kita panas, tubuh kita keringat, kotoran-kotoran menempel. Nah, jadi kita kadang mandi supaya tubuh kita menjadi bersih. Nah, itu tentang kemarau. Nah, di sini Ibu ingin sampaikan, coba kalian membaca buku cetak Anda pada halaman 23, yang dimana pada buku itu terdapat materi tentang musim kemarau. Coba kalian amati apa-apa yang terjadi pada musim kemarau. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan apa-apa yang terjadi pada musim kemarau ini. Nah, coba kalian simak, coba kalian pikirkan, dan kira-kira apa yang bisa Anda tangkap dari materi yang Ibu jelaskan. Nah, setelah kalian membaca buku kalian dan menjawab dan memikirkan, oh ternyata pada musim kemarau dia seperti ini. Oh dia seperti kalau musim kemarau ternyata terjadi kekeringan, panas, tidak sulit mendapatkan air. Nah, selain itu, selain ciri-ciri pada musim kemarau, di sini Ibu ingin lagi bertanya, kira-kira membicarakan tentang musim kemarau, apa kira-kira dampaknya selain kekeringan pada sawah? Kira-kira apa lagi dampaknya pada alam? Ada yang tahu? Coba acungkan tangan jika ada yang tahu. Ya, betul sekali. Yang dimana selain kekeringan pada sawah maupun di tempat-tempat manapun, terkadang terjadi kekeringan, terdapat juga kebakaran hutan, seperti pada gambar ini. Musim kemarau juga bisa menyebabkan kebakaran hutan karena tumbuhan itu jika panas, tumbuhan tidak mendapatkan otomatis jika panas maka kekurangan air. Nah, selain kekurangan air kan selain manusia juga membutuhkan air, tumbuhan juga membutuhkan air. Nah, kalau kekurangan air maka tumbuhan juga susah untuk
untuk berkembang, karena tumbuhan juga membutuhkan air supaya bisa berkembang. Nah, jika tidak ada air, maka tumbuhan akan kering. Nah, jika kering dan suhu semakin panas, apalagi rentan dengan kebakaran. Jika kita bermain api, baru suhu udara panas, apalagi terik matahari juga panas, nah, maka api itu lebih mudah menyebar, seperti pada gambar ini. Kebakaran, peristiwa kemarau bisa menyebabkan kebakaran hutan. Jadi jika kita pada musim kemarau, kalian tidak boleh atau berhati-hati, bukan tidak boleh, tetapi berhati-hati dalam bermain api. Harus ada orang dewasa untuk jika kita ingin melakukan sesuatu yang berkaitan dengan api, jika kita ingin membakar sesuatu, jangan kalian suruh orang dewasa untuk melakukan itu, agar karena itu berbahaya buat kalian ya. Oke. Nah, ini adalah suatu dampak pada musim kemarau. Nah, kalian bisa pahami tentang tadi pengertian. Apa pengertiannya? Tentang ciri-ciri dan juga dampak-dampaknya pada musim kemarau. Oke, anak-anakku sekalian, coba jika di sini kan Ibu sudah menjelaskan materinya tentang musim kemarau. Nah, di sini Ibu ingin bertanya lagi, kira-kira jika musim kemarau, apa yang kita butuhkan? Kira-kira apa coba yang kita butuhkan pada musim kemarau? Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Yang dimana pada musim kemarau, alat yang bisa kita gunakan seperti payung. Ya, betul sekali. Jika panas, jika kita ingin keluar pergi ke sesuatu tempat, kan kalau siang itu udara semakin panas, terik matahari itu panas ya, bisa membuat kulit kita hitam, jadi panas, bau keringat, dan sebagainya. Untuk melindungi itu semua, kita menggunakan payung. Payung ini bisa juga selain melindungi kita dari hujan pada musim hujan, melindungi kita dari tetesan air dari atas, dari langit. Nah, bisa juga payung ini bisa juga berfungsi sebagai pelindung diri ya pada saat musim kemarau, untuk menghindari tubuh kita agar tidak panas, matahari tidak langsung terpapar di badan kita, sehingga kita tidak terlalu hitam, tidak terlalu berkeringat, bau keringat, kan itu tidak bagus. Karena kalau kita berkeringat, memang itu bagus, tapi jika kita berkeringat dan tidak mandi, itu akan menyebabkan kuman-kuman lebih mudah menempel di badan kita dan kita bisa sakit, kan? Nah, oleh karena itu kita harus juga hidup sehat dalam yaitu dengan membersihkan diri, menjaga diri, agar kita terhindar dari gangguan-gangguan yang dapat membuat badan kita menjadi sakit. Nah, selain payung, ada yang tahu lagi? Kira-kira terdapat apa lagi benda yang bisa kita gunakan selain payung pada musim kemarau?
Oke, ada yang tahu? Coba kalau jika ada yang tahu, acungkan tangannya, oke? Nah, betul sekali. Nah, selain payung terdapat juga kipas. Nah, di sini Ibu punya kipas. Nih, kipas ini gunanya supaya kita bisa mengeringkan badan kita jika kita panas. Kan kipas ini juga berguna pada musim kemarau. Untuk meredakan jika kita berkeringat, panas, kita kipas terdapat suhu dingin. Kan badan kita suhu yang dimana kan tubuh kita ini, suhu badan kita ini kan panas. Nah, kita bisa menggunakan kipas supaya bisa menetralkan tubuh kita agar tidak panas lagi. Jadi ada suhu dingin begitu ya. Nah, itu tadi merupakan benda atau alat yang digunakan pada musim kemarau. Oke? Nah, di sini Ibu ingin bertanya, jika musim kemarau pasti selalu identik pada matahari, kan? Ya, betul sekali, yang dimana jika musim kemarau itu matahari itu meningkat. Suhu matahari itu meningkat ya, bukan matahari, tapi suhu matahari itu suhu panasnya itu meningkat. Jadi membuat badan kita itu panas ya. Nah, itulah tadi alat-alat atau benda yang bisa kita gunakan pada musim kemarau ini. Nah, itu setelah Ibu menjelaskan tentang musim kemarau, coba kalian simpulkan kira-kira apa yang kalian tahu tentang musim kemarau ini. Kira-kira apa ya? Ya, itu tadi ya, pada yang dimana kita ulang dari awal. Yang dimana pada musim kemarau di Indonesia itu terdapat 2 musim. Yang pertama musim hujan dan yang kedua yaitu musim kemarau. Nah, terkhusus pada musim kemarau yang dimana pada musim kemarau itu terjadi kekeringan, kekurangan air, dan juga biasa terkadang muncul beberapa penyakit ya. Itu pada musim kemarau terkadang itu rentan penyakit ya. Apalagi itu tadi yang Ibu tanyakan, kalau kita berkeringat terus kita tidak mandi, nah maka itu penyakit lebih mudah atau rentan kena pada tubuh kita. Ya. Nah, selain itu benda yang bisa kita gunakan pada musim kemarau yang tadi kalian katakan ada kipas dan juga ada payung kan untuk melindungi kita pada musim kemarau. Selain itu pada musim kemarau juga kita bisa menggunakan bahan atau pakaian yang tipis. Jangan yang tebal, karena kalau yang tebal maka tubuh kita itu suhu tubuh kita itu kan akan menjadi panas. Maka kita memakai kan ini matahari sudah panas, jadi kita harus menggunakan pakaian yang tipis agar kita tidak mudah panas dan mengeluarkan keringat. Nah, selain itu, apakah ada yang kurang jelas pada materi atau pembelajaran kita kali ini? Jika ada yang kurang jelas, coba tanyakan pada Ibu, sehingga Ibu bisa
menjelaskan kira-kira apa yang kalian tidak atau kurang pahami tentang materi ini. Ya. Nah, setelah kalian mempelajari tentang musim kemarau, di sini Ibu ingin menyuruh kalian untuk membuat kipas dengan bahan yang mudah didaur ulang. Misalnya kita menggunakan kertas karton atau kardus. Dan terserah kalian bagaimana kreasi Anda untuk membuat kipas. Setelah Anda membuat kipas, coba kalian tuliskan di buku kalian kira-kira kipas yang Anda gunakan ini kira-kira manfaatnya apa? Kan tadi kita sudah pelajari ya, manfaat kipas ini, kipas apa? Manfaat ini, benda ini apa? Nah, mungkin kalian sudah tahu ya apa itu manfaatnya kipas. Oke? Jadi sekarang kalian, tugas kalian yaitu membuat satu kerajinan tangan. Ya, terserah kalian ingin mengkreasikan seperti apa, mau bentuknya bagaimana. Yang penting berfungsi, yang penting bisa jadi kipas, oke? Terus sebutkan apa manfaatnya pada benda yang Anda sudah buat tersebut. Oke. Nah, setelah Anda menuliskan fungsi pada kipas tersebut, kali ini ada yang bisa simpulkan pada materi yang kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa simpulkan? Ya, betul sekali. Yang dimana hari ini kita mempelajari tentang musim kemarau, yang dimana pada musim kemarau itu ada beberapa dampak positif, ada juga dampak negatif. Yang dimana kalau dampak positifnya terjadi kekeringan, panas di mana-mana, rentan penyakit, kekurangan air, kebakaran pada hutan, tumbuhan layu karena kekurangan air. Terdapat juga dampak positifnya yang dimana kalau pada musim kemarau kita bisa mengeringkan baju, ya kan? Nah, jika musim kemarau kita bisa mengeringkan baju, beraktivitas walaupun kita harus menggunakan pakaian atau benda-benda untuk menutupi atau melindungi diri kita dari panas matahari ini agar tubuh kita atau kulit kita tidak mudah terbakar atau kusam karena disebabkan oleh panas matahari. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, Ibu ingin memberikan tugas di rumah yang dimana coba kalian amati di lingkungan kalian, di lingkungan rumah kalian, kira-kira pada musim kemarau apa-apa saja aktivitas yang biasa dilakukan pada musim kemarau tersebut. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang mengerti, bisa tanyakan lagi pada Ibu sehingga Ibu bisa menjelaskan kembali materi yang Anda kurang pahami. Oke? Sebelum kita mengakhiri, mungkin alangkah baiknya kita menutup dan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Coba ketua kelasnya pimpin doanya. Alhamdulillah kali ini proses pembelajaran kita sudah selesai. Semoga pembelajaran yang Ibu materi yang kita pelajari pada kali ini kalian bisa mudah mengerti tentang pembahasan kita hari ini. Oke, kurang dan lebihnya mungkin kita harus memperbaikinya kembali. Oke?
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat semuanya, yang dimana kita pada dalam proses pembelajaran, sebelum maupun sesudah proses pembelajaran ini, kita harus tetap selalu semangat dan selalu menjaga kesehatan untuk anak-anakku sekalian. Oke? Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa pada hari berikutnya.